Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan proyek UAS Data Raya pemrograman. Sebelumnya izinkan kami untuk berperkenalan terlebih dahulu. Oke, yang pertama ini ada Andini Putri Nuraini dengan NIM 14026240991. Lalu ada Dewi Mardianti dengan NIM 14026240998. Lalu ada Azara Safitri Wijaya dengan NIM 14026240029. Lalu ada Muhammad Fahmi Atala dengan NIM 14026241104. Lalu ada Bulan Azukirana dengan NIM 14026240015. Oke, selanjutnya saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu. Jadi, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek di Indonesia. Analisis ini memanfaatkan dataset time series harian COVID-19 di Indonesia yang mencakup data dari tingkat nasional hingga provinsi, mulai dari awal Maret 2020. Penggunaan data ini dalam mata kuliah data raya sangat relevan. Kenapa? Karena dataset ini memiliki dimensi yang kaya termasuk variabel lokasi, waktu, serta metrik kesehatan seperti kasus baru, total kasus, dan angka kematian. Lalu proyek ini bertujuan untuk memvisualisasikan tren penyebaran virus dan mengidentifikasikan pola geografis epicentrum penyebaran kasus, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman berbasis data atau data driven mengenai dinamika pandemi di tanah air. Lalu selanjutnya ini adalah alasan kita memilih topik tersebut. Karena granularitas data raya yang lengkap. Dataset ini menyediakan informasi per provinsi dengan atribut yang sangat lengkap, termasuk population density dan koordinat geografis, memungkinkan analisis yang mendalam menggunakan tabel. Lalu untuk relevansi big data, COVID-19 ini merupakan contoh nyata bagaimana data dalam volume besar atau big data dikumpulkan, dikelola, dan dianalisis secara cepat untuk mendukung kebijakan publik yang sangat selaras dengan kurikulum data raya. Lalu untuk kemudahan visualisasi, sifat data time series dan data spasial dalam dataset ini sangat ideal untuk dipraktikkan dalam Tableau, baik untuk membuat line chart atau tren waktu maupun map visualization atau sebaran provinsi. Boleh untuk selanjutnya akan kita masuk ke data. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Andini. Nah, COVID-19. Jadi berdasarkan peta persebaran kasus baru COVID-19 ini dapat dilihat bahwa jumlah kasus pada setiap provinsi di Indonesia memiliki perbedaan yang cukup besar. Perbedaan tersebut ditunjukkan melalui gradasi warna pada peta, di mana warnanya semakin gelap menunjukkan jumlah kasus yang lebih tinggi, sedangkan warna yang lebih terang menunjukkan jumlah kasus yang lebih rendah. Rentang jumlah kasus pada peta ini berada sekitar 80 hingga 12.087 kasus. Wilayah dengan jumlah kasus tertinggi terlihat berada di Pulau Jawa, terutama Jawa Timur dan DKI Jakarta. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang memiliki jumlah penduduk besar, kepadatan tinggi, serta aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Selain itu, beberapa wilayah di luar Jawa seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan juga menunjukkan jumlah kasus yang cukup tinggi karena memiliki pusat kegiatan ekonomi dan transportasi regional. Dari sudut pandang geografi, peta ini menunjukkan bahwa persebaran COVID-19 memiliki pola yang berkaitan dengan kondisi suatu wilayah, daerah dengan tingkat interaksi penduduk, aksesibilitas, dan aktivitas sosial ekonomi yang tinggi, cenderung memiliki jumlah kasus yang lebih besar. Oleh karena itu, analisis spasial melalui peta dapat membantu memahami pola penyebaran penyakit serta melihat wilayah yang memiliki risiko lebih tinggi. Selanjutnya boleh dibaca teman saya. Lalu di sini ada grafik. Pada grafik di sini itu menunjukkan perkembangan jumlah kasus baru COVID-19 di Indonesia berdasarkan rentang waktu dari bulan Februari hingga Juli tahun 2020. Grafik ini menggambarkan perubahan jumlah kasus baru yang terjadi setiap periode. Berdasarkan grafik pada
data tersebut dapat dilihat bahwa pada awal periode, yaitu sekitar bulan Februari hingga pertengahan Maret 2020, jumlah kasus baru masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari grafik yang masih berada pada angka yang kecil. Namun, mulai akhir bulan Maret 2020, grafik menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus baru. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penyebaran COVID-19 mulai berkembang dan semakin meluas di berbagai wilayah Indonesia. Lalu memasuki bulan April hingga Mei 2020, jumlah kasus baru mengalami fluktuasi tetapi secara umum menunjukkan pola peningkatan. Terhadap beberapa periode, ketika jumlah kasus meningkat cukup tajam, kemudian mengalami penurunan sementara sebelum kembali meningkat. Pada bulan Juni hingga awal Juli 2020, grafik menunjukkan peningkatan kasus yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Lalu jumlah kasus baru harian mulai mencapai angka lebih dari 1.000 kasus pada beberapa waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut penyebaran COVID-19 semakin meningkat. Selain itu, selain menunjukkan perkembangan kasus baru, dashboard ini juga menampilkan jumlah kasus terkonfirmasi dan jumlah kematian. Berdasarkan data pada grafik, jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 55.715 kasus, sedangkan jumlah kematian tercatat 2.831 kasus. Jika dilihat dari sudut pandang geografi, peningkatan kasus dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa penyebaran penyakit memiliki pola yang dinamis. Nah, Perubahan jumlah kasus ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti peningkatan mobilitas penduduk, interaksi sosial, kepadatan wilayah, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Lalu grafik ini juga menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 mengalami perkembangan secara bertahap. Awalnya hanya ditemukan dalam jumlah kecil, kemudian meningkat seiring dengan semakin luasnya penyebaran antar wilayah. Nah, melalui visualisasi data berbentuk grafik ini, waktu seperti ini, kita dapat melihat uh, pada pada pola perkembangan pandemi dan memahami bagaimana suatu fenomena kesehatan dapat berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya boleh dilanjut dengan rekan saya. Selanjutnya, pada grafik ini menunjukkan perbandingan jumlah kasus baru COVID-19 pada beberapa provinsi dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia. Berdasarkan grafik terlihat bahwa terdapat perbedaan jumlah kasus yang cukup signifikan antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Provinsi dengan jumlah kasus tertinggi adalah Jawa Timur dengan jumlah sekitar 12.087 kasus. Posisi kedua ditempati oleh DKI Jakarta dengan sekitar 10.940 kasus. Kedua wilayah tersebut memiliki jumlah kasus yang jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Tingginya kasus di Jawa Timur dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah jumlah penduduk yang besar serta banyaknya pusat aktivitas masyarakat. Jawa Timur juga memiliki beberapa kota besar seperti Surabaya yang menjadi pusat ekonomi, perdagangan, dan transportasi di wilayah Indonesia bagian timur. Tingginya mobilitas masyarakat menyebabkan kemungkinan penyebaran virus menjadi lebih besar. Selanjutnya, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus tertinggi kedua sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional. Jakarta memiliki tingkat kepadatan penduduk serta mobilitas yang sangat tinggi. Banyaknya aktivitas perjalanan, baik untuk bekerja maupun kegiatan ekonomi, membuat interaksi antar penduduk semakin intens, sehingga risiko penyebaran COVID-19 meningkat. Selain dua provinsi tersebut, terdapat beberapa wilayah lain dengan jumlah kasus cukup tinggi, yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dengan sebanyak 5.083 kasus, Jawa Tengah dengan 3.822 kasus, dan Jawa Barat ada kasus 3.215 kasus, dan Kalimantan Selatan sebanyak 3.147 kasus. Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan kasus tertinggi di Pulau Jawa. Hal ini berkaitan dengan peran Kota Makassar sebagai pusat kegiatan ekonomi dan jalur transportasi utama di kawasan Indonesia bagian timur. Sementara itu, Jawa Tengah
dan Jawa Barat memiliki jumlah kasus yang cukup lebih besar karena kedua provinsi tersebut memiliki jumlah penduduk tinggi, banyak kawasan perkotaan, serta memiliki hubungan mobilitas yang kuat dengan wilayah sekitarnya. Berdasarkan grafik ini dapat dilihat bahwa jumlah provinsi dengan jumlah kasus tinggi umumnya memiliki karakteristik wilayah berupa kepadatan penduduk tinggi, aktivitas ekonomi besar, dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Faktor-faktor geografis tersebut berpengaruh terhadap pola persebaran kasus COVID-19 antar wilayah. Oke, selanjutnya akan memasuki kesimpulan yang akan dibacakan oleh Fahmi. Untuk kesimpulan, pola penyebaran waktu visualisasi time series menunjukkan kenaikan jumlah kasus baru yang konsisten seiring jalannya waktu sejak awal Maret 2020. Konsentrasi kasus terdapat konsentrasi tinggi pada provinsi-provinsi dengan kepadatan penduduk tinggi seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur yang secara konsisten menjadi wilayah dengan total kasus tertinggi. Untuk pemanfaatan tools, penggunaan TW terbukti efektif dalam menyederhanakan data yang kompleks menjadi informasi visual yang intuitif, mempermudah identifikasi wilayah yang memerlukan intervensi kesehatan lebih lanjut berdasarkan volume kasus yang terdata. Oke, baik. Mungkin segini saja paparan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kelompok kami bisa bermanfaat untuk yang menonton. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.